Hai, selamat datang di Mr. Jun Channel. Kali ini kita akan latihan-latihan soal dengan materi peluang kejadian. Selamat mencoba. Berikut adalah soal-soal yang akan Mister bahas bersama kalian. Silakan di-pause untuk dua soal pertama. Silakan di-pause untuk dua soal berikutnya. Jika kalian sudah mencoba keempat soal itu, mari sekarang kita lihat pembahasannya satu persatu. Sekarang kita akan membahas soal yang pertama. Dalam percobaan pelemparan dua dadu secara bersamaan, tentukanlah peluang munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 9. Tentu saja untuk menjawab soal yang seperti ini, hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan ruang sampelnya. Ruang sampel dari pelemparan dua dadu adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat banyaknya ruang sampel ada 36, sehingga bisa kita tulis NS adalah 36. Kemudian tinggal kita baca lagi soal berikutnya. Dia meminta peluang mata dadu yang berjumlah lebih dari 9. Jika mata dadu ini kita jumlahkan, misalnya 6 dan 6, ini jumlahnya adalah 12. Kita akan cari yang jumlahnya lebih dari 9. Ada 6 dan 5, 5 dan 6, 4 dan 6, 5 dan 5, 6 dan 4. Kemudian kita hitung secara manual. Kita akan mendapatkan banyak kejadian A, yaitu kejadian jumlah mata dadu lebih dari 9, itu ada 5. Tentu saja untuk menghitung nilai peluang, kita tinggal masukkan peluang kejadian A atau kejadian yang diminta itu adalah banyak kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. 5/36. Oke, soal nomor 1 sepertinya masih sangat mudah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2, kita mendapatkan permasalahan yang lebih kompleks. Dalam suatu kotak terdapat 5 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 4 kelereng kuning. Akan dilakukan pengambilan 2 kelereng sekaligus. Tentukanlah peluang terambilnya keduanya bukan kelereng berwarna merah. Yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan soal seperti ini adalah membuat ilustrasi dari kejadiannya. Jadi, di sini kita ilustrasikan dalam kotak ada 5 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 4 kelereng kuning. Seperti biasa, dalam soal peluang kita akan buat ruang sampelnya saja. Bagaimana cara membuat ruang sampelnya? Yaitu kita lihat di sini diambil 2 kelereng sekaligus. Sedangkan banyak kelereng di sini ada 5, 4, dan 3. Itu ada 12 kelereng. Dengan mudah kita mengetahui ini menggunakan kombinasi. Kelerengnya ada 12, kita akan ambil 2. Cara gampangnya ada 12, kita comot 2. Kita gunakan rumus kombinasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu 12 faktorial, 12 kurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Karena 12 kurang 2 itu adalah 10 faktorial, maka dia akan membagi atasnya. Sehingga tersisa 12 kali 11, di bawahnya tersisa 2 dikali 1. Setelah kita sederhanakan, ini kita akan mendapatkan 6. Sehingga kita mempunyai ruang sampelnya adalah 66. Berikutnya, kita akan menentukan kejadian yang diminta. Tentukanlah peluang terambilnya keduanya bukan kelereng merah. Kita akan buat kejadiannya justru yang merah keduanya. Jadi, MM itu kejadian merah keduanya. Sehingga di sini bisa kita lihat kelereng merah itu ada 5. Oke, sedangkan akan diambil kelerengnya 2. Sehingga tentu saja dengan kombinasi ada 5, kita comot 2. Menggunakan rumus yang tadi, ini akan menjadi 5 faktorial
di sini 5 kurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Karena 5 kurang 2 itu 3, sehingga akan membagi di bawahnya. Sisanya 5 kali 4 dibagi 2. Jadi di sini bisa kita lihat ada 10 kejadian 2 kelereng merah. Berikutnya kita akan cari peluang dari kejadian keduanya kelereng merah. Peluang merah-merah kita gituin aja. Jadi di sini nanti banyaknya mm dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Tentu saja bisa kita tulis 10, ini adalah 66. Jika disederhanakan, ini akan menjadi 5/33. Langkah yang terakhir, kita mempunyai teori peluang komplement. Nah, jadi ini harus diingat bahwa peluang komplement itu bisa dihitung dengan mudah ya. Jadi peluang dari yang bukan merah keduanya, jadi MMC gitu aja. Kita kasih namanya bebas ya, suka-suka kita. Berarti ini 1 dikurangi peluang dari keduanya berwarna merah. Jadi simbolnya di sini kita menentukan sendiri. Tidak usah terlalu kaku. Jadi di sini tinggal kita hitung 1 dikurangi 5/33. Dengan mudah kita akan mendapatkan hasilnya 28/33. Sehingga untuk permasalahan yang kedua ini, peluang terambilnya keduanya bukan kelereng merah adalah 28/33. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Mastika melakukan percobaan pelemparan 3 uang logam secara bersamaan. Jika Mastika melakukan percobaan tersebut sebanyak 10 kali, tentukanlah frekuensi harapan munculnya 2 sisi angka pada percobaan tersebut. Tentu saja untuk menjawab soal peluang kejadian, kita akan menentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Sekarang bisa kita lihat pada pelemparan 3 uang logam secara bersamaan, ruang sampelnya itu ada 8. Mulai dari AAA sampai dengan GGG atau 3 sisi angka dan 3 sisi gambar. Kita hitung secara manual, banyaknya ruang sampel atau NS ada 8. Kemudian kita perhatikan pertanyaan yang diminta. Munculnya 2 sisi angka. Jadi sisi angka kita misalkan dengan huruf A, kita akan menemukan 1, 2, 3. 3 kemungkinan munculnya 2 sisi angka pada percobaan tersebut. Jadi kita bikin aja AA. Nah, ini adalah kejadian muncul 2 sisi angka. Setelah kita hitung tadi, kita tulis NAA. Jadi banyaknya kejadian muncul 2 sisi angka. Sekali lagi ini bisa kita bikin sendiri suka-suka kita. Bisa kita lihat di sini ada 3. Sehingga PAA, nah langsung ya NAA dibagi NS. 3/8. Kemudian, karena yang ditanya adalah frekuensi harapan dan banyak percobaannya adalah 10 kali, kita tinggal tulis saja frekuensi harapan adalah peluang dikali banyaknya percobaan. Jadi, PAA dikali banyaknya percobaan. 3/8 dikali 10. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 30/8 atau bisa kita sederhanakan menjadi 3,75. Arti dari angka 3,75 ini adalah di saat Mastika melakukan percobaan itu sebanyak 10 kali, bisa aja 3 kali munculnya, 4 kali munculnya. Jadi kurang lebih segitulah yang diharapkan muncul. Kita akan masuk ke pembahasan soal yang terakhir. Rizka, Arda, Mudi, Tasya, Farel, dan Abdi, itu kurang lebih ada 6 orang, akan mengadakan rapat dan akan duduk bersama dalam posisi melingkar. Tentukan peluang Rizka dan Arda akan duduk bersebelahan. Seperti biasa, dalam soal peluang, apa yang kita buat? Kita akan buat ruang sampelnya.
Setelah kita buat lingkarannya, sekarang kita akan buat banyak orangnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Tentu saja dengan rumus permutasi siklis dan n-nya adalah 6, kita mempunyai permutasi siklis itu adalah 6 dikurangi 1 faktorial. Jadinya 5 faktorial ya, ini adalah 120. Sehingga di sini bisa kita buat banyaknya ruang sampel atau semua kejadiannya adalah 120. Berikutnya, Mister akan membuat RA. Nah, kira-kira kenapa Mister buat kodenya RA? RA itu adalah Rizka dan Arda. Nah, akan duduk bersebelahan. Jadi kejadian RA ini, Rizka dan Arda akan duduk bersebelahan. Kita bikin dulu lingkaran di sini. Anggaplah ini Rizka, ini adalah Arda. Sehingga n-nya jadi berubah ya. Yang tadi n-nya 6, sekarang n-nya menjadi 5. Karena ada 5 objek yang melingkar. Seperti yang tadi, permutasi siklisnya adalah 5 dikurangi 1 faktorial. Menjadi 4 faktorial ya. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi tentu saja bukan ini ya totalnya untuk kejadian RA ini. Jadi untuk kejadian RA, banyaknya kejadian RA ini adalah 24 yang tadi dikali dengan perpindahan R dan A ini. Sehingga banyaknya kejadian RA itu adalah 24 dikali dengan 2 faktorial. Sehingga di sini kita dapatkan 48. Karena yang ditanyakan adalah peluang kejadiannya, kita tulis aja peluang kejadian dari RA. Yaitu banyaknya kejadian RA yang tadi kita hitung dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Banyaknya kejadian RA itu tadi adalah 48, banyaknya ruang sampel adalah 120. Sehingga jika kita sederhanakan, ini adalah 2/5. Selesai. Jadi peluangnya posisi duduk melingkar yang tadi, Rizka dan Arda akan duduk bersebelahan adalah 2/5. Bagaimana? Dari keempat soal itu, yang mana menurut kalian yang paling mudah dan yang mana menurut kalian paling gampang? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like. Jika kalian tidak suka, tekan tombol like juga dan jangan lupa di subscribe. Demikian video pembahasan soal kali ini bersama Mr. Jun. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.